berikut beberapa informasi seputar gereja untuk Anda. Berikut ini adalah jadwal ibadah online GBI Kasih Kristus minggu ini. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera. Ruang konseling dibuka setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 hingga 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu ke nomor yang tertera. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab 2 pasal setiap hari. Jangan lupa gerakan berdoa serentak di rumah setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa penjual mengalami penurunan pemasukan. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih kita dan peduli kita kepada mereka. Tetap menjadi berkat TMB. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dapat berupa sumbangan atau bantuan sembako. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi di ibadah online pada minggu ini. Saya yakin semuanya kabarnya baik-baik saja. Saya percaya hari ini kita sudah dibangkitkan rohnya. Kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan menolong kita. Karena ada kuasanya, kekuatannya yang menyertai langkah kita sampai hari ini, amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Raja, segala raja, haleluya. Bangkit gereja Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Gereja
Tuhan bangkit. Ada Allah yang perkasa di pihak kita. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Shalom para pemenang. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Katakan pada hidupmu, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih. Dengan semangat katakan haleluya. Lantarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Kami bangkit Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Oh ya Tuhan, kita lebih dari pemenang. Para pemenang berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna Tuhan. Kami tahu betul tidak sedikit pun, sedetik pun dari hidup kami ditinggalkan Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami tahu betul tidak ada satupun yang dapat memisahkan setiap kami dari kasih Tuhan. Engkau nyata, Engkau ada buat kami. Dan kalau Engkau berfirman, maka firman-Mu ya dan amin pasti terjadi. Kalau Engkau berjanji pasti terjadi. Engkau tidak pernah gagal untuk menyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka setiap jalan kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti setiap cara untuk menolong kami Tuhan. Cara untuk menolong hidupku.
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kau pasti menepati janjimu Tuhan. Menepati janji-janjimu. Mari sama-sama katakan pujian ini sekali lagi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Katakan dengan sungguh, Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau tahu Tuhan keperluan kami. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam sekalipun Tuhan. Membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Setiap janjimu Tuhan dalam hidupku pasti terjadi Tuhan. Rencanamu yang indah dalam hidup kami Tuhan, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya kasih-Mu Tuhan. Biar setiap jalan-jalan-Mu, biar setiap rencana-Mu itu yang terjadi bagiku. Aku percaya ya Tuhan, ada kasih pertolongan Tuhan, ada kasih kuasa-Mu Yesus menyertai hidupku. Kau tak pernah gagal, tak pernah lalai, Yesus selalu ada. Mari kita sama-sama percaya, oh ada kuasa Tuhan yang dalam hidup kita selalu bekerja. Bahkan saat kita tidak menyadarinya sekalipun, ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari percaya janji Tuhan, Dia gak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Terlelap saja tidak untuk menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami Tuhan lebih dari pemenang. Ku
janjimu. Kau tepati janjimu, menepati janjimu. Kau tepati janjimu Tuhan, menepati janjimu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Saudaraku, saya sangat memahami keadaan kita, jemaat Tuhan, bahkan seluruh penduduk Jakarta, penduduk Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Penderitaan yang belum berhenti, harus tinggal di rumah, susah mencari uang, banyak yang di PHK, usaha nggak bisa maju, atau tutup toko-toko segala macam. Ini membuat sebuah penderitaan yang masih berkepanjangan. Kita belum tahu pasti kapan COVID ini akan berhenti atau wabah ini akan berhenti. Nah, untuk itulah saya coba memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita sekalian melalui firman Tuhan. Saya ambil sebuah contoh kehidupan seorang yang bernama Ayub. Rasanya tidak ada orang yang menderita begitu hebat selain dari Yesus, Paulus, dan Rasul lain adalah Ayub. Maka betapa indahnya teladan sikap Ayub menghadapi kesusahan dan penderitaan ini. Memberikan kita kekuatan untuk bisa meniru teladan dari Ayub. Mari kita berdoa lebih dahulu saudaraku. Bapa Surgawi, kali ini kami boleh belajar dari kesusahan seorang yang sangat spektakuler. Orang yang sangat kaya tapi hidup tragis, mengalami rasa sakit jasmani dan rohani, lahir dan batin. Kami coba untuk meneliti, menirunya agar kami pun memperoleh kekuatan. Kami percaya bagaimanapun badai, kesusahan akan berlalu. Tapi berikan kami kemampuan saat badai itu menerpa hidup kami, mengacak-acak kehidupan kami Tuhan. Tolong seperti pujian mengatakan, Yesus sahabat, Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengerti keadaan kami. Dan kami pasti percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami dalam segala musim, dalam segala keadaan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah belajar dari Ayub. Belajar tentunya dari kesusahan dan penderitaan Ayub. Dituliskan di dalam kitab Ayub pasal pertama, ayat 1 sampai ketiga. Kata firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur, dia takut akan Allah, selalu menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, dan banyak lagi harta yang lain. Dia menjadi seorang yang terkaya di belahan timur. Saudaraku, dikatakan Ayub adalah orang terkaya pada zamannya di sebelah timur. Dia memiliki banyak ternak dan harta benda. Dia memiliki 10 anak dan itu menjadi kebanggaan orang pada zaman dahulu, punya anak banyak apalagi laki-laki. Laki-laki 7, perempuan 3. Dan lengkaplah Ayub menjadi seorang yang berhasil, sukses dan bahagia. Tapi di tengah-tengah kehidupan Ayub, datanglah penderitaan yang tiada kira. Penderitaan yang sangat luar biasa. Penyakit dapat datang dari satu, karena dosa. Akibat dosa, hukuman datang sebagai penderitaan. Penyakit datang karena kelalaian, keserakahan dan keegoisan manusia bisa mendatangkan malapetaka, bencana dan penderitaan. Penyakit atau kesusahan bisa datang juga dari kejahatan setan. Dan yang keempat, penyakit atau kesusahan bisa datang karena seizin Tuhan. Bukan sebab di atas ketiga-tiganya. Tapi yang keempat, seizin Tuhan karena daulat Tuhan, kekuasaan Tuhan. Nah, untuk Ayub ini termasuk bagian yang keempat. 3 dan 4.
dikerjakan oleh setan dan diizinkan oleh Tuhan. Tanpa seizin Tuhan dan daulat Tuhan, setan tidak bisa mengganggu Ayub. Inilah keadaan Ayub. Dikatakan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, Ayub adalah orang terkenal, orang terkaya, ternak banyak, anak banyak, orang yang saleh, takut akan Tuhan, selalu menjauhi kejahatan dan seterusnya. Ia rohani, ia saleh, ia jujur, ia baik hati, ya. Sampai Tuhan sendiri berkata, "Hei iblis, tidakkah engkau melihat seorang di bumi ini begitu saleh dan jujur, takut akan Allah, selalu menjauh kejahatan seperti Ayub?" Wah, Allah sendiri bersaksi. Tapi firman Tuhan, iblis datang kepada Tuhan dan berkata, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Kata Tuhan, "Sebab tak ada seorang pun di bumi ini seperti Ayub, saleh, jujur dan seterusnya." Lalu setan mengatakan demikian, "Tuhan, apakah ia akan tetap tekun dalam kesalehan, kejujuran, kebaikannya? Ya, kalau aku mencelakakan dia." Yang kedua, saudaraku, Ayub seorang yang peka, selalu waspada akan perbuatan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya buat pesta, Ayub selalu berpikir malam hari, jangan-jangan anak-anakku berbuat salah, jangan-jangan anak-anakku berbuat dosa, berkata sesuatu kepada Tuhan yang tidak patut. Makanya Ayub pagi hari bangun, lalu membuka mezbah, membakar persembahan, memohon pengampunan satu demi satu, persembahan satu buat anak A, persembahan kedua buat anak B, terus sampai ke 10. Dilakukan oleh orang tua seperti Ayub, sangat peduli dan peka terhadap kehidupan anak-anaknya. Ya, firman-Nya berkata, anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dari ketiga saudaranya yang perempuan, mereka diundang untuk makan minum bersama-sama dengan mereka. Lalu berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka untuk keesokan harinya. Pagi-pagi Ayub sudah bangun mempersembahkan korban baginya. Ya, saudara-saudaraku, ini seorang ayah yang luar biasa. Tapi orang yang serohani Ayub masih bisa menderita. Seringkali ada anggapan kalau orang rohani jauh dari penderitaan. Kalau ada orang rohani selalu sukses hidupnya. Kalau ada orang rohani hidupnya menanjak ke atas, jadi kepala gak pernah jadi buntut. Ternyata dalam kenyataan, dalam tulisan Alkitab kisah Ayub, tidak. Orang rohani bisa menderita. Bukan selalu menderita, bisa menderita. Contohnya adalah Ayub. Ayub menderita. Apa sebabnya? Bukan kesalahan Ayub, bukan keserakan Ayub, tapi datang dari setan atas seizin Tuhan. Firman-Nya berkata begini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, ini mungkin dimaksud dengan malaikat-malaikat Tuhan, menghadap Tuhan, dan di antara malaikat-malaikat Tuhan itu datanglah juga iblis. Seizin Tuhan iblis dihadirkan, diizinkan masuk ke surga. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana saja engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku yang namanya Ayub? Sebab enggak ada seorang pun di bumi seperti dia. Demikian saleh, demikian jujur, takut akan Allah, selalu jauhi kejahatan. Nah ini iblis katakan tadi, diulang kembali. Lalu iblis berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan dengan tidak mendapat apa-apa atau dengan tidak diberkatinya Ayub, Ayub tetap takut akan Tuhan enggak? Nah orang Kristen kan enggak gitu. Kalau enggak diberkati, dia jauh dari Tuhan. Kalau diberkati, dekat sama Tuhan. Nah iblis maka mempertanyakan, betul enggak sih semua orang Kristen kalau enggak diberkati tetap takut akan Tuhan? Kalau enggak diberkati tetap mengasihi Tuhan? Nah itu menjadi pertanyaan setan. Tuhan bilang, silakan buktikan. Bukankah engkau yang membuat pagar Tuhan sekeliling Ayub, sekeliling rumahnya serta segala miliknya? Apa dikerjakan Ayub selalu kau buat berhasil?
makin bertambah kekayaannya di negeri itu. Terang aja dia jadi jujur, terang aja dia mengasihi Tuhan gitu. Coba sekarang, ulurkan tanganmu Tuhan, jangan jaga, jangan pagari dia. Aku jamah segala miliknya, aku kutuki dia, pasti dia mengutuk juga engkau ya Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada iblis, silakan ya, yang ada padanya dalam kuasamu, aku izinkan dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap nyawanya, terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa sih alasan iblis mencobai Ayub? Kok orang baik-baik dicobai? Salah satu alasan terbesar adalah supaya orang seperti Ayub, orang-orang rohani seperti Ayub itu jadi kecewa. Kalau orang rohani sudah cinta Tuhan, tiba-tiba dibikin bangkrut, tiba-tiba anaknya mati, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia ngalami ini dan itu, pasti kecewa. Rata-rata anak Tuhan yang saya tahu, yang saya dengar begitu. Nah, kali ini Ayub yang alami. Dan senjata yang dikerjakan oleh iblis itu ampuh untuk mengecewakan orang-orang Kristen. Kalau nggak diberkati, kecewa nggak? Kalau nggak diberkati, kecewa nggak? Jauh nggak dari Tuhan? Dan iblis paling tidak suka kalau ada orang rohani terus tambah kaya. Sebab kalau rohani tambah kaya, pekerjaan Tuhan tambah hebat. Nah, iblis merasa keberatan. Itu tujuannya iblis. Mau mencobai menghancurkan orang-orang seperti ini. Saudaraku, jangan jadi kecewa. Jangan patah semangat di saat kita kesusahan. Saat sekarang COVID belum berhenti, jangan jadi kecewa. Jangan patah semangat, terus maju, terus berjuang. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Mari berjuang, mari berjuang. Penderitaan Ayub secara fisik kalau kita lihat saudaraku. Lihat ya, tiba-tiba tubuhnya tumbuh borok busuk. Dari kepala sampai kaki, dikatakan dalam firman. Yang kedua, dia susah tidur karena penyakit itu. Insomnia, bagaimana tidak? Sakitnya bukan main, panasnya, demamnya dikatakan oleh firman Tuhan. Tubuhnya jadi kurus karena susah makan akibat penyakit itu. Dikatakan lagi matanya jadi merah kehitaman. Tulangnya nyeri dan gemetar tubuhnya. Sangat menderita secara fisik. Kulitnya mengelupas jadi hitam. Lalu timbul demam, mungkin infeksi. Saya nggak ngerti apakah ini termasuk kanker kulit atau bukan, saya tidak tahu. Tapi penyakit ini langka dan tidak pernah saya lihat dan dengar. Secara batin, Ayub juga menderita. Hati tersiksa tentunya. Dari orang kaya tubuhnya sehat tiba-tiba tersiksa dengan penyakit. Sedih dan bingung karena tidak ada jawaban. Kenapa saya begini? Kenapa saya bangkrut? Kenapa anak saya mati? Kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Bahkan tidak ada yang memberikan kekuatan penghiburan. Kenapa? Anda lihat nanti sahabatnya pun menuduh dan menjauhi Ayub. Bahkan karena penyakitnya ia tidak rela atau sungkan tinggal di rumah. Dia tinggal di luar. Dikatakan firman Tuhan, dia seperti sahabat serigala, sahabat binatang-binatang hutan. Kasihan Ayub. Dia tidur di tanah. Kedukanya makin mendalam ketika dia tahu anaknya 10-10-nya mati tertimbun rumahnya sendiri. Sebuah bencana yang tragis sekali. Di tengah-tengah anak-anaknya sedang bersukaria, datang taufan besar menghantam rumahnya dan rumah itu rubuh lalu membunuh anak-anaknya. Anak satu saja mati. Kedukaan orang tua yang sangat mendalam. Ini sekaligus mati 10, tidak terbayangkan sedihnya, dukanya Ayub ini. Hartanya yang telah dihimpun, mungkin dia bukan orang mata duitan, tapi susah payah yang dia himpun berpuluh-puluh tahun, habis dirampok dalam sehari. Bahkan orang yang terdekat, orang yang mestinya memberikan dukungan kekuatan, sang istri menolak dia. Sang istri berkata, untuk apa kamu saleh-saleh lagi? Untuk apa kamu menyembah Tuhan? Untuk apa kamu tetap beribadah kepadanya? Untuk apa engkau mempertahankan imanmu? Sudah sekarang kamu bunuh diri, kutuk Tuhanmu lalu mati saja. Adakah istri seperti itu?
Sampai Ayub berkata, kenapa engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk, padahal Tuhan tidak mendatangkan yang buruk. Istrinya mematahkan semangat Ayub. Istrinya menolak Ayub. Ada istilah, abang ada uang, abang disayang gitu ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah ini istrinya, model istri Ayub nih. Tendang habis. Ayub tinggal di luar rumahnya bersama dengan hewan-hewan. Sahabat yang diharapkan teman bisnis, katanya sahabat itu selalu ada dalam keadaan suka dan duka. Wah, kali ini tidak. Sahabat Ayub menuduh Ayub. Ayub tidak jujur, Ayub jahat, Ayub penipu, diam-diam Ayub itu berbuat kejahatan. Pantas dia menderita, anaknya juga mati terbunuh, tubuhnya penuh dengan luka. Ada alasan buat sahabatnya untuk memberikan alasan bahwa Ayub berbuat jahat. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini ada di berbagai gereja. Seringkali orang-orang tertentu kalau melihat orang menderita selalu dianggap berdosa. Bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti firman. Tiap kali melihat jemaat yang menderita pasti dosa. Dicapnya dosa, kutuk gitu. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Allah bisa mengizinkan sesuatu terjadi pada Ayub tanpa kesalahan Ayub. Sebab Allah punya maksud tersendiri. Lalu kita melihat bagaimana sikap Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan yang tiada taranya. Yang pertama, Ayub tetap setia menyembah Tuhan. Itu hebatnya. Ayub tidak mengeluarkan kata-kata menghujat Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Begitu kata Ayub pasal yang pertama ayat 20. Dari mulutnya muncul penyembahan. Lalu kemudian Ayub sekalipun hartanya habis, anaknya terbunuh, dia berkata, aku lahir telanjang, pulang telanjang. Aku datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa. Artinya semua yang dia miliki, hartanya, anak-anaknya, hanya titipan. Jadi dia relakan, walaupun dengan berat hati. Sikap yang ketiga, ya tetap menjaga kesucian. Firman-Nya berkata ayat 22, Ayub tidak berdosa dengan kata-katanya. Ayub tidak berdosa dengan hatinya. Dia menjaga kesucian dan kebenaran hidupnya. Dan yang keempat, dia tidak membalas tuduhan-tuduhan sahabat-sahabat yang jahat. Yang mengatai ini dan itu. Di tengah penderitaannya datang hujatan dari teman-teman dan sahabatnya. Dia tidak balas. Ketika Tuhan mempertanyakan, maukah kubalas kejahatan sahabatmu? Malah Tuhan mengampuni sahabat-sahabat Ayub atas permintaan Ayub sendiri. Dan yang kelima, Ayub dengan sikapnya berkata, dulu aku mendengar kebaikan Tuhan dari kata orang. Sekarang aku merasakan sendiri. Aku mengalami sendiri. Ayub pasal 42 ayat kelima. Jadi bertambah kerohaniannya. Dia memuja Tuhan. Saudaraku, sebaiknya sikap kita pun yang sama seperti Ayub. Ya, tetap setia, jaga kekudusan hidup kita, tetap hidup benar. Ya, anggap semua yang ada pada kita hanya titipan semata. Dan ketahuilah, Tuhan tetap menjaga kita. Jangan balas jika ada orang menjolimi, menjahati kita. Tuhan akhirnya melihat sikap seperti itu, memulihkan Ayub. Apa yang dipulihkan? Yang pertama, Allah memulihkan Ayub, mengampuni sahabatnya atas permintaan Ayub sendiri. Jangan balaskan itu kepadanya. Kedua, Tuhan memberkati kekayaan Ayub. Dikatakan oleh firman Tuhan pasal 42 ayat 10, digantikan 2 kali lipat kekayaan Ayub. Dia diberikan 10 anak yang kembali. Bahkan firman Tuhan mengatakan anak-anak wanita Ayub, tiga-tiganya paling cantik di belahan timur itu. Dan Allah memberikan umur panjang pada Ayub sampai Ayub memiliki anak-anaknya kembali. Firman Tuhan berkata dalam ayat 42 ayat 16-17, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wah, itu apa tuh? Anak, cucu, cicit. Anaknya cicit. Baru matilah Ayub dalam keadaan tua dan lanjut umur.
Betapa Allah peduli, betapa Tuhan mengerti. Tidak ada kebaikan, pertahanan, ya, seorang yang mau pikul salib sangkal diri dengan tanpa balasan Tuhan. Tuhan memberi balasan, Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan pasti membuka jalan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setelah kami mendengar kisah Ayub yang tragis, sesungguhnya kesusahan kami sebelum seberapa. Ajar kami bertahan, ajar kami menemukan solusi, ajar kami bersikap positif seperti Ayub, menjaga kesucian dan kebenaran, tetap menyembah-Mu, menganggap segala yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menghujat, menyalahkan Tuhan, bahkan nyawa kami dalam milik Tuhan. Tambahkan pengalaman kami dengan keadaan sekarang ini Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kadangkala kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Kadangkala janji-janji tidak seperti yang kita mau. Namun Tuhan tetap setia. Tuhan mengerti dan peduli akan keadaan kita. Saat kenyataan tak seperti yang kuharapkan, tetap ku percaya. Saat keadaan tak seperti yang Kau janjikan, tetap ku mau setia. Ada Yesus yang selalu mengerti, ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Saat badai dahsyat datang menerpa hidupku, tetap ku memuji-Mu. Saat bimbang dan tak tahu bagaimana melangkah, tetap ku menyembah-Mu. Ada Yesus yang selalu mengerti, ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanmu sendiri. Yesus sahabatmu. Ada Yesus yang selalu mengerti, ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkan kau sendiri. Yesus sahabatmu. Saat Kau angkatku dan pulihkan seluruh hidupku, takkan ku lupakanmu. Saat Kau bukakan jalanku dan berkahi hidupku, tetap ku kan setia.
Saudaraku, di akhir dari ibadah ini, saya mengajak saudara, bertahanlah di tengah-tengah kesusahan wabah COVID-19 ini. Saya percaya badai ini pasti berlalu. Kita mendengar informasi dari pimpinan-pimpinan kita, dari gubernur kita, dari Bapak Presiden kita, bahwa diperkirakan pertengahan Juni wabah ini mulai meredup, dan diperkirakan nanti awal Juli kita bisa kembali lagi beribadah dengan baik, ekonomi bisa kembali dipulihkan. Bersabar dan bertahanlah. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berusaha sekuat tenaga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon penyertaan Tuhan. Sahabat yang baik, Allah yang setia dan peduli, kami percaya Engkau tidak membiarkan kami tergeletak dan jatuh dalam ketidakberdayaan. Kami percaya Engkau akan mengangkat kami saat kami mau merebah. Kami percaya Engkau mengangkat kami ketika kami tidak berdaya. Tuhan membuka jalan, tolong ya Tuhan, berkati setiap usaha, langkah dan solusi yang kami lakukan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah meminta. Saudaraku, mari kita kembali dengan membawa harapan. Kiranya kasih Bapa, cinta Tuhan yang tak pernah berhenti, kekuatan perlindungan yang menyertai kita sekarang sampai kesudahan alam. Amin. Bersama